Bisa dibilang, aku ini terlahir sebagai anak yang tak direncanakan. Sehingga kadang aku berpikir, nasibku tak sebaik kedua kakakku. Hal tersebut membuat aku menjadi pribadi yang semakin apatis dengan keluarga dan lebih memilih untuk mengisi waktu remajaku dengan pergaulan bebas. Halo, kembali lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Aduh, udah podcast keberapa ini? Udah banyak banget. Dan terima kasih berkat kalian yang sudah mengirimkan cerita-cerita kalian yang sharing-sharing soal ibu. Kita udah nyampe ke episode sekian. Ini kayaknya udah episode ke mungkin around 15 ya. Thank you banget udah mau berbagi dengan kami. Kalian sudah mau menurunkan gengsi kalian dan kalian mau terbuka. It's a good thing. Thank you so much. Dan seperti biasa, aku akan bacain beberapa cerita-cerita kalian sudah dikirim ke email. Cerita tentang pengalaman kalian dengan ibu kalian, mulai dari yang sedih sampai yang membahagiakan. Silakan aja dikirim ya, buat kalian yang ingin berbagi. Dan ini udah ada cerita dari Aryo. Halo Aryo, terima kasih ya udah ngirimin ceritanya. Langsung aja aku bacain. Halo doa ibu media, sebut saja aku Aryo. Sebelumnya aku sesekali saja mengikuti konten-konten dari doa ibu media, terutama program Rindu Ibu. Sempat terlintas ingin membagi cerita, namun aku masih cukup ragu. Sampai aku melihat video kampanye I Love You Mom. Dan jujur di situ aku sangat merasa tersentuh dan relate. Saat ini aku berusia 35 tahun dan kini aku adalah ayah dari 3 orang anak perempuan. Yang paling besar kini kelas 3 SD, sementara 2 lainnya masih belum sekolah. Aku cukup merasa bahagia dengan keluarga kecilku saat ini. Terasa semakin bahagia dan bermakna meski almarhum ibu pergi meninggalkanku. Walau kadang keluarga kecilku ini menjadi obat saat aku merasa rindu pada ibuku, namun di satu sisi terkadang aku berpikir akan semakin bahagia lagi ketika ibuku masih ada dan bisa menikmati kebahagiaanku bersama keluarga kecilku ini. Bisa dikatakan ibukulah yang berperan besar membesarkan aku sampai saat ini. Itu karena sejak kecil aku sudah harus kehilangan ayah kandungku. Apalagi aku merupakan anak terkecil dari 3 bersaudara. Usiaku dengan kakak-kakakku pun lumayan jauh berbeda. Bisa dibilang, aku ini terlahir sebagai anak yang tak direncanakan. Sehingga kadang aku berpikir, nasibku tak sebaik kedua kakakku, yang memang secara kecukupan sangat terpenuhi, terlebih saat itu ayah kandungku masih hidup. Sebagai single parent, ibuku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membesarkanku dan membiayai kebutuhanku. Namun pandangan kalau aku adalah anak yang lahir tak direncanakan membuatku bersikap tutup mata dengan apa yang telah ibu perjuangkan kepadaku. Aku selalu saja tidak pernah menghargai usaha ibu dalam merawat dan membesarkan aku. Karena memang tak sesempurna fasilitas yang didapatkan kedua kakakku. Hal tersebut juga yang membuat hubunganku menjadi jauh dengan ibu. Bahkan ibu justru lebih sering menjadikan kakak-kakakku sebagai penyambung lidahnya apabila ada suatu permasalahan yang berhubungan denganku. Aku memang jadi cenderung lebih dekat dengan kedua kakakku saat itu. Otomatis, hal ini membuat hubunganku dengan ibu semakin renggang. Terlebih saat akhirnya ibu memutuskan untuk menikah lagi. Apalagi ibu menikah dengan seorang pria yang masih ada hubungan dan saling kenal dengan almarhum ayahku. Apalagi aku tidak tahu menahu tentang pernikahan itu sebelumnya. Semua terkesan mendadak dan tergesa-gesa. Entah mungkin karena komunikasiku dengan ibu yang tak berjalan baik, atau memang karena semua terjadi tanpa terencana.
Sebagai seorang anak yang mengenal sebelumnya latar belakang ayah tiriku yang masih rekan kerja ayah kandungku, aku pun menyimpulkan kalau semua peristiwa ini adalah hal yang tidak benar. Apalagi saat itu usiaku beranjak remaja, jiwa perlawanan dan membangkangku pun semakin mendukung aku untuk semakin menjauh dari ibuku. Aku merasa ibu sangat egois dengan keputusannya. Hal tersebut membuat aku menjadi pribadi yang semakin apatis dengan keluarga dan lebih memilih untuk mengisi waktu remajaku dengan pergaulan bebas. Aku pun memilih untuk tidak tinggal dengan ibu dan suami barunya sampai aku kuliah di kota lain dan kemudian bekerja. Aku tinggal sendiri dan kemudian tinggal bersama kakakku dan istrinya. Aku sangat jarang menemui ibuku. Apalagi dia telah memiliki anak dari suami barunya. Aku semakin merasa terjauhkan dari ibu. Setelah sekian lama aku tinggal bersama kakakku dengan istrinya dan anaknya, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Aku pun tinggal sendiri dan tetap tidak memilih untuk ikut tinggal bersama ibu dan keluarga barunya. Salah satu hal yang kemudian mengubah hubunganku dengan ibu adalah keluarga baruku. Setelah menikah dan memiliki anak, layaknya hubungan keluarga, belakangan aku, istriku, dan anakku intens mengunjungi kediaman ibu dan keluarga barunya. Apalagi belakangan kesehatan ibu juga mulai menurun. Hampir setiap akhir pekan aku sempatkan waktuku untuk mengunjungi ibu. Perlahan demi perlahan, rasa jauh dari sosok ibu dan rasa kalau aku bukan anak yang kehadirannya tak diharapkan pun mulai sirna. Dalam hati kecilku, aku masih kerap bertanya, mengapa dahulu ibu memilih untuk jauh dariku dan lebih dekat kepada kakak-kakakku dan keluarga barunya? Sebelum pertanyaan itu terjawab, kenyataan pahit harus kutelan. Karena sakitnya ibu pergi meninggalkan kami semua. Padahal baru saja kemarin rasanya aku merasakan keberadaannya dan kedekatannya. Lalu mengapa begitu cepat kini berlalu? Kepergian ibu tak lantas membuatku jarang berkunjung ke rumahnya, yang kini ditempati ayah dan adik tiriku. Kebiasaan ini membuat kedekatanku dengan ayah tiriku semakin intens. Apalagi semenjak ibu meninggal, pria ini pun mulai menurun kondisi kesehatannya. Sampai di satu momen di mana dirinya juga merasakan rindu pada ibu, cerita mengenang ibu pun terkumpul. Pria ini pun bercerita kepadaku kalau sebenarnya dari dulu ibu selalu memikirkan dan memperhatikan aku. Hanya saja ibu lebih memilih bercerita kepada kakakku karena merasa aku menghindari ibu. Satu cerita yang semakin membuat aku terpukul adalah saat ayah tiriku ini bercerita kedekatannya dengan ibu. Ia bercerita kalau awalnya ibu menolak untuk didekati karena ingin fokus membesarkan aku. Namun ternyata ibu mengalami kendala keuangan untuk membiayai aku. Ibu pun kemudian perlahan mengiyakan ajakan dari ayah tiriku dengan satu syarat yang wajib ditepati ayah tiriku, yaitu membantu ibu secara finansial untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan sampai lulus kuliah. Lemasnya aku mendengar cerita tersebut. Hancur hati ini dan deras air mataku mengalir mengetahui perjuangan sebenarnya dari ibu yang aku anggap selama ini selalu mengacuhkan aku. Sedihnya lagi, aku baru mengetahui hal ini justru saat ibu telah tak ada. Menyesal rasanya pernah terbesit pikiran kalau almarhum ibu menomorduakan rasa sayangnya padaku. Setelah mendengar penuturan ayah tiriku menyampaikan kenyataannya. Satu hal yang sangat ingin aku ucapkan kepadamu ibu, apabila engkau bisa mendengarnya. Aryo sayang sama ibu. Terima kasih atas segala perjuangan ibu untuk membesarkan Aryo sampai sekarang ini. I love you, Mom. This is so sweet.
Terima kasih buat Aryo udah ngirimin ceritanya ke kita. Thank you so much. Sebenarnya apa yang dialamin sama Aryo wajar nggak sih gitu, karena balik lagi ibunya juga nggak cerita kalau misalnya ibunya udah melakukan banyak hal untuk menghidupi Aryo gitu. Dan ya memang ada sih beberapa ibu yang seperti itu ya balik lagi ibu kan memang pahlawan tanpa tanda jasa lah gitu. Jadi kayak nggak, buat apa anak-anak gue tahu gitu kalau misalnya gue udah berkorban ini itu, gue udah korban waktu, korban uang segala macam gitu, ngapain anak gue tahu gitu. Dan tapi kadang ya ada beberapa hal dari kalimat tadi yang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik gitu sama orang gitu ya, kayak karena nggak cerita dan juga mungkin karena gelagatnya kurang mendukung ya. Jadi lawan bicaranya dalam cerita ini adalah Aryo. Dia merasa ibunya tidak perhatian karena ibunya cuek-cuek aja gitu. Dan wajar juga kalau Aryo ngerasa aku tuh anak yang tidak direncanakan gitu. Jadi ya apa yang aku dapat sekarang ya tidak sewah yang kakak-kakak aku dapat gitu. Tapi sebenarnya wah juga, cuma mungkin karena kalau tidak direncanakan kan mungkin jarak usianya beda ya gitu. Misalnya kayak dia beda, ada yang 6 tahun sama 7 tahun sama kakaknya gitu. Jadi mungkin sudah ada perubahan dalam ekonomi atau finansial keluarga, itu kan pasti ya. Entah itu lebih baik atau jadi makin buruk gitu, kita nggak tahu. Tapi ya yang jelas kehadiran Aryo ya membuat kita kita harus kerja lebih keras untuk mendapatkan uang. Tapi ternyata usia atau kondisi tubuh sudah tidak sefit dulu gitu. Jadi ya apa yang Aryo tangkap, kayaknya gue nggak diperhatiin nih, gue kayaknya kehadiran gue tidak sepenting kakak-kakak gue gitu. Tapi balik lagi, no, your mom loved you. Dan itu tuh nyata gitu. Cuma ya karena di sini ceritanya Aryo tidak tinggal lagi sama mama dan mama sudah ada keluarga baru ya gitu. Jadi ya Aryo tidak sempat merasakan itu gitu. Aryo tidak punya waktu panjang untuk ngobrol sama mama, bahkan nggak punya waktunya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, paling tidak Aryo sekarang sudah tahu faktanya seperti apa. Dan suaminya almarhum mama pun juga baik kok gitu, mau bercerita juga kok di sini gitu kan. Kalau misalnya ternyata semasa hidup mamanya Aryo sangat perhatian dan sangat peduli dan sangat sayang sama Aryo. Thank you Aryo sudah membagikan ceritanya ke kami gitu. Ini sangat amat sedih, tapi juga satu sisi ada sisi menyenangkannya gitu, karena ternyata walaupun Aryo sudah tidak bisa lagi ngobrol sama mama, tapi Aryo tahu fakta yang menyenangkan dan melegakan hati di balik itu. Sekali lagi terima kasih buat Aryo, dan buat teman-teman yang mau ngirimin ceritanya berbagi sama kami, silakan kirim ke email di sini. Ini juga bisa. Dan tentunya pasti nanti akan kita bacain buat kamu. Semuanya kita bacain, nggak ada yang nggak kita bacain. Jadi buat teman-teman yang ceritanya belum sempat dibacain, mohon bersabar. Karena beneran deh, aku janji kita akan bacain semua ceritanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para pendengar podcast Rindu Ibu yang sudah setia mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman bersama ibunya sampai hari ini. Terima kasih banget. Dan masih banyak cerita yang ngumpul di email. Maksudnya numpuk, bukan ngumpul, haha gitu, nanti akan aku bacain. Aku Anissa Sadino, aku pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.